Di dunia yang penuh dengan bakat luar biasa, ada satu pria yang tidak tahu bagaimana caranya menggambar. Namun uniknya, dia justru memiliki mimpi menjadi penggambar manga nomor satu di dunia. Lalu, bagaimana cara semesta mewujudkan mimpinya? Jadi, gini ceritanya. 俺ガキの頃からずっと漫画が好きで漫画家になるのが夢だったんだよ。 Di tengah kehidupan Jepang yang terus berkembang, ada satu tradisi yang tetap dijaga dari waktu ke waktu, yaitu manga. Manga tetap menjadi bagian penting dari budaya Jepang. Lalu kita masuk ke filmnya. 優勝、努力、勝利をコンセプトにまた漫画界の王者として君臨し続けている。 Inilah karakter utama kita, Moritaka Mashiro, seorang pelajar SMA yang dianugerahi bakat alami dalam menggambar. Namun, dia tidak seperti remaja lain yang berambisi. Mashiro tidak memiliki cita-cita yang tinggi. 希望号は何の特に。姿を見れる機会っていうのをもう捨ててしまう。 Dia dihantui oleh kenangan pamannya yang seorang mangaka profesional yang meninggal karena kelelahan bekerja. Trauma ini membuatnya menjauhi dunia manga dan memilih untuk menyalurkan bakatnya secara diam-diam dengan menggambar di buku catatannya. Namun, takdir memiliki cara sendiri untuk mengubah hidupnya. Suatu hari, Akito Takagi, seorang siswa jenius dari kelas lain, menemukan buku gambar Mashiro. Setelah melihat betapa luar biasanya gambar-gambar itu, Takagi tanpa ragu mengajak Mashiro untuk bekerja sama dengan membuat manga. いや、これだけのテクニックだ。ずっと書いてたんだろう。そんななってない。もう決めた。お前と組む。 Mashiro yang terkejut langsung menolak tawaran itu. Takagi yang terobsesi untuk menjadi mangaka terkenal tidak mudah menyerah. Dia meyakini bahwa Mashiro memiliki potensi luar biasa dan terus membujuknya untuk kerjasama. Rencananya adalah Mashiro yang akan menggambar, sementara Takagi yang akan menulis ceritanya. Takagi adalah salah satu siswa paling cerdas di sekolah. Dia sangat terobsesi untuk menjadi seorang mangaka. Dan satu-satu kekurangannya adalah dia sama sekali tidak bisa menggambar. Takagi terus mengikuti Mashiro yang tetap menolak tawarannya. Kegigihan Takagi yang tidak kenal lelah ini ternyata membawa mereka pada sebuah momen yang akan mengubah segalanya. Siang itu, buku catatan Mashiro tanpa sengaja terjatuh dan terbuka tepat saat Miho Azuki, gadis yang selama ini dia gambar. Miho pun melihat gambar dirinya di buku itu. Takagi yang mengetahui bahwa Miho ini bercita-cita menjadi seiyuu, melihat ini sebagai kesempatan emas. Dia pun mengatakan pada Miho jika Mashiro bercita-cita sebagai mangaka. Mashiro yang panik malah berteriak kepada Miho. Dia berjanji bahwa suatu saat nanti ketika mimpinya menjadi mangaka dan mimpi Miho menjadi seiyuu terwujud, mereka akan menikah. お互いその夢が叶ったら俺と結婚してください。え？ Bukannya awkward, Miho malah setuju dan berkata akan menunggu sampai saat itu tiba. Akhirnya, usaha Takagi membuahkan hasil. Momen itu menjadi pengikat janji dan sekarang mereka berdua resmi menjadi partner. Kisah perjuangan mereka untuk menjadi mangaka terhebat pun baru akan dimulai. Langkah pertama mereka adalah menyiapkan tempat kerja. Mereka memutuskan untuk menggunakan studio milik paman Moritaka yang sudah meninggal. Di sana banyak peralatan profesional dan referensi manga peninggalan sang paman yang bernama Taro Kawaguchi. Dia dikenal sebagai mangaka yang terkenal di masa jayanya. Mereka pun mulai mengerjakan manga pertama mereka. Keduanya mulai berbagi tugas.
Takagi membuat storyboard atau kerangka cerita, sementara Mashiro fokus belajar dan membiasakan diri menggambar dengan pena khusus manga yang dikenal sangat sulit dipakai. 背景はそうか。細い丸ペン使う。全然違う。なる気やすいんだな。Tujuan utama mereka adalah mendapatkan serialisasi di majalah mingguan bernama Shonen Jump. Sementara saat di sekolah, mereka menyadari betapa ketatnya persaingan yang akan mereka hadapi. Takagi menunjukkan sebuah majalah Jump yang memuat karya pemenang Tezuka Award. Itu adalah sebuah penghargaan manga yang bergengsi. Pemenangnya bernama Eiji Nizuma, seorang pelajar SMA seperti mereka. Mashiro mengakui bahwa kualitas gambar Nizuma sangatlah bagus dan ini menjadi tolok ukur baru bagi kemampuannya. Melihat adanya saingan seumuran membuat mereka semakin termotivasi. Takagi kemudian memberikan storyboard yang sudah dia siapkan dengan judul The Two Earth yang menceritakan tentang dunia lain yang berisi manusia kloningan. Mashiro segera memulai menggambar, sementara Takagi membantunya dalam proses menghitamkan panel-panel tertentu. Setelah bekerja sama, manuskrip manga pertama mereka pun akhirnya selesai dibuat. できたじゃん。もう少し撮っとこうぜ。いつまで？俺たちの漫画がジャンプになるまで。Setelah selesai, Mashiro dan Takagi langsung menuju kantor redaksi majalah Shonen Jump untuk menyerahkan hasil karya pertama mereka. Di sana, mereka bertemu dengan salah satu editor bernama Hattori. Setelah membaca manga mereka, Hattori mengakui bahwa dia cukup tertarik, meskipun masih banyak hal yang perlu diperbaiki, mengingat ini adalah karya pertama mereka. これは何本目の作品なの？初めてです。ん？こいつも2ヶ月前から漫画を描き始めたばっかりで。2ヶ月？はい。 Tak lama kemudian, kepala editor datang dan memberikan kritik yang tajam. Dia mengatakan bahwa dengan kualitas seperti itu, manga mereka tidak akan pernah bisa dimuat di Jump. Perkataan itu sempat membuat Mashiro berkecil hati. Namun, semangat Takagi berhasil meyakinkan Mashiro untuk tidak menyerah dan mulai memperbaiki manga mereka. Di tengah-tengah kesibukan itu, Mashiro mendapatkan kabar bahwa Miho Azuki akan pindah sekolah untuk fokus mengejar cita-citanya menjadi seiyuu. Meskipun merasa sedih, Azuki kembali menegaskan janjinya untuk terus menunggu Mashiro. 声優になれるチャンスを逃したくないの。いつまで待っててくれる？ずっと待ってるよ。 Beberapa waktu kemudian, kerja keras mereka membuahkan hasil awal. Manga mereka yang telah direvisi berhasil masuk sebagai salah satu penerima penghargaan dari ajang Tezuka Award. Meskipun masih berada di bawah sang pemenang utama yaitu Eiji Nizuma, di antara penghargaan itu mereka bertemu langsung dengan para mangaka saingan lainnya. Di antaranya ada Fukada, Nakai, dan Hiramaru. Di sana mereka juga akhirnya berhadapan dengan Eiji Nizuma yang penampilannya agak aneh dan terlihat sedikit sombong. Namun dia menunjukkan rasa hormat yang tulus terhadap karya para mangaka lain, termasuk karya Mashiro dan Takagi. 2人はまだ連載が決まってるわけじゃないけど。新妻さん。僕たちもすぐ追いつきますから。それまで連載続けて待っててください。 Setelah acara penghargaan itu, para mangaka pemula berkumpul untuk makan bersama editor mereka. Namun, Eiji Nizuma tidak hadir di antara mereka. Hal ini seolah menegaskan bahwa Nizuma berada di level yang berbeda. Nizuma memang dikenal sebagai orang yang mendedikasikan seluruh hidupnya hanya untuk menggambar. Sejak masih kecil hingga saat ini, dia hanya menggambar bahkan tidak sekolah. Pak Hattori kemudian menjelaskan bahwa meskipun Mashiro dan Takagi mendapatkan penghargaan, karya mereka tidak akan langsung mendapatkan serialisasi. Penghargaan itu memberi mereka kesempatan untuk menerbitkan one shot, yaitu satu bab tunggal.
Dan penerbitan itu juga bergantung pada popularitasnya di kalangan pembaca dan keputusan akhir dari para editor. Jika populer, mungkin akan bisa diangkat jadi series dan diterbitkan. Untuk mencapai impian itu, mereka harus melalui sistem internal Shonen Jump yang sangat ketat. Departemen editorial dibagi menjadi beberapa kelompok yang saling bersaing untuk menciptakan manga populer. Seorang mangaka harus menyerahkan storyboard kepada editor penanggung jawab mereka. Editor akan meninjau, mengevaluasi, dan bekerja sama dengan mangaka untuk menyempurnakan cerita, karakter, serta ceritanya. 厳しく指摘する方がいいのか。漫画家の人間性を見抜くのも僕たちの仕事であり、揶揄する。 Proses ini bisa memakan waktu berhari-hari dan melalui revisi berkali-kali. Jika editor merasa sebuah karya itu sudah siap, karyanya akan diajukan ke rapat kualifikasi internal. Dan jika lolos, barulah karya itu akan dibawa ke rapat penentuan serialisasi. Rapat akhir ini bersifat final dan hanya dihadiri oleh para petinggi, yaitu kepala editor, wakil kepala editor, dan para ketua kelompok editor. Karya lanjutan Mashiro dan Takagi yang berjudul Dua Dunia itu berhasil melewati semua tahap dan sampai ke rapat penentuan akhir. でダブルアースこれか。真白と高木の高校生コンビそこかよ。確かにクオリティ高いけどさ。まあ2年生なんだし、じゃないですかね。いや本人たちも Namun hasilnya mengecewakan. Di saat karya-karya lain diterima, manga mereka ditolak untuk mendapatkan serialisasi. Alasannya adalah karena alur ceritanya dinilai terlalu rumit dan tidak bisa bertahan lama untuk sebuah serial mingguan. Selain itu, status mereka yang masih pelajar juga menjadi pertimbangan besar bagi para editor. Sementara para mangaka lain merayakan kabar baik bahwa manga mereka akan mendapatkan serialisasi. Mashiro dan Takagi justru menerima kabar buruk. Pak Hattori memberitahu bahwa manga mereka ditolak. Terungkap pula bahwa kepala editor yang menolak karya mereka adalah orang yang sama yang dulu menjadi editor paman Mashiro. Keduanya pun sangat kecewa dan putus asa. Namun saat Mashiro sedang termenung dengan pandangan kosong, Takagi tiba-tiba mendapatkan sebuah ide cemerlang. Dengan semangat baru, dia meminta izin kepada Mashiro untuk menyendiri selama seminggu demi membuat storyboard untuk manga mereka berikutnya. Selama menunggu, Mashiro melihat tayangan televisi yang menampilkan Miho Azuki. Melihat Miho sudah selangkah lebih maju dalam menggapai mimpinya menjadi seiyuu, Mashiro kembali termotivasi untuk tidak menyerah. なんでえ Dia mengisi waktu untuk belajar dan mengunjungi studio para mangaka saingannya. Di sana dia mengamati berbagai macam kepribadian yang mempengaruhi karya mereka. Ada yang penuh semangat karena memang cinta pada manga seperti Fukada dan Izuma. Ada pula yang unik seperti Hiramaru, seorang mantan pekerja kantoran yang sangat berbakat namun malas, sehingga harus terus dibujuk oleh editornya untuk terus menggambar. Seminggu telah berlalu, Takagi akhirnya kembali dengan membawa sebuah harapan baru. Itu adalah sebuah storyboard dengan cerita yang epik. Judulnya adalah Money and Intelligence, yang akan menceritakan tentang seorang siswa SMA biasa yang bisa membeli kecerdasan dengan uang dan menyelesaikan masalah. Takagi sengaja menciptakan tokoh utama yang tidak memiliki kekuatan super. Berbeda dari kebanyakan manga di Shonen Jump untuk memberikan nuansa baru yang sesuai dengan gaya mereka. Dengan semangat yang telah kembali, mereka berdua pun mulai menggarap manga kedua mereka dengan sangat teliti. Setelah garapannya selesai, mereka langsung menunjukkannya kepada Pak Hattori. Tak disangka, editor mereka itu sangat terkejut dan terkesan dengan kualitas karya kedua mereka. Manga itu kemudian diajukan ke rapat serialisasi. Kali ini, kepala editor yang sebelumnya menolak karya mereka justru menyetujuinya.
Dengan hati yang sangat gembira, Mashiro langsung menghubungi Azuki untuk membagikan kabar baik itu. Dan mereka kembali berjanji untuk sama-sama berjuang. 待ってるからね。 Tak lama kemudian, manga mereka yang berjudul Money and Intelligence akhirnya terbit untuk pertama kalinya di majalah Shonen Jump dengan nama pena Ashiro Gimuto. Namun disinilah perjuangan sesungguhnya akan dimulai. Sebagai mangaka pemula, mereka harus bersaing ketat dalam peringkat angket pembaca mingguan. Jika peringkat mereka terus-menerus jatuh, maka serialisasi manga mereka akan dihentikan. Awalnya mereka digadang-gadang akan menyaingi Eiji Nizuma. Tetapi setiap minggunya peringkat mereka justru semakin menurun. Bahkan tertinggal jauh dari manga Nizuma yang berjudul Crow. Tekanan untuk terus memikirkan kelanjutan cerita setiap minggu ditambah dengan peringkat yang terus merosot akhirnya membuat mereka sangat kelelahan. Mereka bahkan sering bertengkar. Melihat kondisinya, Pak Hattori datang untuk memberikan semangat. Di saat itulah matanya tertuju pada sebuah sketsa karakter lama yang pernah dibuat Mashiro. Hattori menyarankan untuk memasukkan karakter yang menarik itu ke dalam cerita mereka sebagai tokoh antagonis baru. Ide itu ternyata berhasil membangkitkan semangat Mashiro dan Takagi. Setelah mereka memasukkan karakter baru itu ke dalam cerita, perkembangan manga mereka ternyata menjadi sangat pesat. Para editor, termasuk kepala editor, sangat terkesan dengan bab baru itu. Hasilnya, peringkat mereka di angket pembaca langsung naik drastis dari posisi 9 ke peringkat 4. あれと間違いやすいのでみんな気をつけてください。その後坂本龍馬は Ini membuktikan bahwa mereka mampu bersaing ke level tertinggi. Kerja keras mereka membuahkan hasil luar biasa. Manga Mashiro dan Takagi berhasil menjadi gambar sampul depan majalah, dan para pembaca sangat antusias dengan karya mereka. Di minggu selanjutnya, peringkat mereka bahkan berhasil setara dengan Eiji Nizuma di posisi kedua. Terpacu oleh kesuksesan ini, Mashiro dan Takagi bekerja lebih keras lagi. Bahkan dia sampai tidak tidur berhari-hari. Disinilah kekhawatiran terbesar Mashiro menjadi kenyataan. Dia mengalami kondisi yang sama seperti pamannya. Tiba-tiba pingsan dan tidak sadarkan diri. Di rumah sakit dokter mengatakan dia mengalami penurunan fungsi hati akibat kelelahan ekstrim. Kepala editor dan Hattori datang menjenguknya. Kepala editor menyampaikan keputusan yang sangat berat. Serialisasi manga mereka akan dihentikan sementara hingga mereka lulus SMA. しばらくの間救済する。病気を治して来年の4月まで君たちが高校を卒業するまで Keputusan ini diambil demi kebaikan Mashiro karena sang kepala editor teringat pada nasib Taro Kawaguchi yang meninggal karena memaksakan diri dengan cara yang sama. Perasaan sedih dan marah campur aduk dalam diri Mashiro dan Takagi. Padahal untuk edisi selanjutnya, manga mereka akan mendapatkan halaman berwarna dan itu sebuah tanda kesuksesan besar bagi penulis manga. Beberapa hari kemudian, Mizo Azuki datang menjenguknya. Kehadirannya membuat Mashiro sedikit bersemangat. Namun sedihnya, Miho membawa kabar menyakitkan yang lain, yaitu agensi tempatnya bernaung melarang mereka berhubungan karena khawatir akan menghambat karirnya. 私そっくりのキャラクターが出てるって。恋愛禁止って言われてるの。 Meskipun begitu, Miho berjanji akan tetap setia pada janji awal mereka. Malam harinya, Mashiro nekat kabur dari rumah sakit untuk menyelesaikan manganya. Pak Hattori serta para saingannya Fukuda dan Hiramaru menemukan Mashiro yang sudah kembali menggambar. Melihat kegigihan Mashiro, Fukuda tergerak untuk membantunya. Dia bahkan menghubungi Nakai yang serialisasinya baru saja dihentikan untuk ikut membantunya. Tak lama kemudian Nakai tiba dan langsung memimpin mereka semua. Para mangaka yang tadinya bersaing kini bekerja sama untuk menyelesaikan naskah Money and Intelligence.
Mereka bekerja hingga larut malam, namun waktu terasa semakin sempit dan halaman masih banyak yang tersisa. Tak lama kemudian, Hattori datang bersama Eiji Nizuma. Nizuma menawarkan bantuan dengan menambahkan goresan pada gambar untuk mempercepat proses. Namun Masahiro dengan tegas menolak dan mengambil kembali naskahnya. Ini adalah karyanya dan dia tidak akan membiarkan saingannya ikut campur. Melihat kegigihan dan harga diri Masahiro sebagai seorang seniman, Nizuma justru tersenyum bangga. Dia lalu berkata akan menunggunya di Shonen Jump. Tantangan dari Nizuma itu justru membakar kembali semangat mereka, terutama kepada Masahiro. Dia merasa harus bisa mengalahkan Nizuma dengan kekuatannya sendiri. Mereka pun berhasil menyelesaikan naskahnya tepat waktu. Setelah itu, mereka bersama-sama menyerahkan hasil karya mereka langsung kepada kepala editor. Setelah melihat naskah yang selesai dan raut wajah mereka yang penuh tekad, sang kepala editor itu pun akhirnya luluh. Dia memutuskan untuk mencabut masa hiatus dan melanjutkan serialisasi manga mereka. 君たちの勝ちだ。関東カラーで掲載しよう。Pada minggu itu, keajaiban terjadi. Peringkat manga Masahiro dan Takagi berhasil mengalahkan Nizuma. Dan untuk pertama kalinya, mereka mendapatkan peringkat 1. Namun, seperti yang sering terjadi di dunia manga, kesuksesan itu tidak bertahan selamanya. Beberapa minggu setelahnya, peringkat mereka perlahan menurun hingga akhirnya serialisasi mereka pun dihentikan. Tapi mereka tetap bangga karena setidaknya mereka pernah merasakan menjadi nomor 1 dan mengalahkan si sang jenius. Film ini berakhir pada hari kelulusan SMA mereka. Masahiro dan Takagi tidak mengikuti acara wisuda. Bagi mereka, kenangan masa SMA bukanlah tentang belajar di kelas, melainkan tentang begadang semalaman di studio, menghabiskan masa muda mereka untuk mengejar satu impian, yaitu membuat manga. Jangan menyerah pada mimpi, meski jalan terasa berat, teruslah berjalan, karena setiap langkah kecil akan membawa kita lebih dekat pada tujuan. Dan film pun tamat.